Sejarah feodal Jepang. Yang belum tahu tentang sejarah feodal Jepang, Anda mungkin berpikir Jepang itu hanya soal sushi, samurai, dan ninja. Tapi, yuk, kita langsung aja ke sejarah feodal Jepang yang penuh dengan intrik, kekuasaan, dan drama mirip sinetron, tapi lebih apik. Jadi, apa sebenarnya yang kita maksud dengan feodal Jepang? Nah, feodal Jepang merujuk pada periode sejarah yang dimulai sekitar abad ke-12 hingga abad ke-19, di mana sistem feodalisme, serupa dengan Eropa di masa itu, berkuasa. Sistem ini berisi hierarki yang ketat, ketergantungan politik dan sosial antara shogun, daimyo, samurai, hingga para petani kecil. Mari kita mulai dari shogun. Siapa sih shogun itu? Shogun adalah panglima tertinggi militer yang secara praktis menjadi penguasa Jepang, meski secara resmi negara dipimpin oleh kaisar. Tapi nih, anehnya, kaisar lebih sering jadi semacam figurehead atau ikon simbolis kekuasaan. Shogun ini lebih berkuasa daripada kaisar dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Di bawah shogun, kita punya para daimyo. Para daimyo ini adalah tuan tanah feodal yang menguasai wilayahnya masing-masing. Mereka mempertahankan kekuasaan mereka dengan pasukan samurai pribadi. Jadi, bisa dibilang mereka ini seperti bos mafia di zamannya, ya tetap harus loyal ke shogun lah. Tapi mereka juga punya kekuasaan regional yang besar. Tentu tidak lupa kita sambut para samurai. Samurai adalah prajurit bangsawan yang melayani daimyo dengan kesetiaan dan kemahiran perang yang gak main-main. Tugas utama mereka adalah mempertahankan wilayah daimyo dari ancaman luar. Bayangkan mereka kayak bodyguard pribadi yang sangat terampil. Dan yang terakhir, kita punya para petani dan rakyat jelata lainnya. Sistem feodal ini menempatkan beban ekonomi terberat kepada para petani yang diharapkan menyediakan hasil bumi dan pendapatan yang mendukung gaya hidup mewah para tuan tanah. Aduh, kasihan juga sih. Nah, asal mula kekuasaan feodal bisa dilacak kembali ke Perang Genpei di akhir abad ke-12 yang berujung pada kemenangan klan Minamoto dan pendirian shogun pertama di Kamakura pada ke-1192. Ini menandai dimulainya pemerintahan tentara di bawah shogun, sebuah era baru dalam politik Jepang. Saat itu, ada drama perang saudara antara klan Minamoto dan Taira, mungkin bisa kita sebut season pertama dari serial kekuasaan di Jepang. Tentu saja, Minamoto no Yoritomo dari klan Minamoto muncul sebagai bintang utama dengan menguasai Jepang dan mendirikan Kamakura Shogunate atau pemerintahan militer Kamakura. Lepas dari Kamakura, kita maju ke zaman Sengoku. Juga dikenal sebagai masa perang berkelanjutan yang tak ada habisnya. Usia ini berlangsung sekitar abad ke-15 hingga ke-17 dan bercirikan konfrontasi konstan antar berbagai daimyo yang saling memperebutkan penguasaan wilayah. Semacam game strategis skala besar, tetapi menggunakan pedang, tetapi tanpa penonton live streaming. Akhirnya kita sampai pada season final alias pembentukan Tokugawa Shogunate di awal abad ke-17. Tokugawa Ieyasu menjadi nama tenar setelah mempersatukan Jepang dan mendirikan shogun di Edo, yang kelak jadi Tokyo. Tokugawa Shogunate ini tercatat sebagai era damai hingga restorasi Meiji di pertengahan abad ke-19. Dan, bang, masuklah restorasi Meiji. Restorasi ini adalah revolusi politik yang memulai modernisasi Jepang dan menghapuskan sistem feodal. Ini adalah cliffhanger besar dalam sejarah Jepang, di mana posisi shogun dihapus dan kekuasaan kembali ke tangan kaisar, mengakhiri masa feodal yang panjang dan menggembirakan.